Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan tetap pada materi pembelajaran tentang analisis data. Dalam hal ini tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita mengolah data menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi yang kita gunakan adalah spreadsheet. Kalau pembelajaran sebelumnya prakteknya menggunakan Microsoft Excel, kali ini kita akan menggunakan spreadsheet, di mana aplikasi ini bisa diinstal lewat smartphone kita, sehingga akan memudahkan kita. Walaupun ada beberapa yang tidak lengkap, tetapi secara catatan aplikasi ini bisa digunakan untuk mengolah data sederhana, terutama untuk belajar praktek kita. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, untuk mengikuti praktek ini, sebelumnya silahkan HP-nya disiapkan atau smartphone-nya disiapkan. Install aplikasi spreadsheet dari Google Play Store. Jadi spreadsheet ini juga bawaan dari Google. Silakan buka Play Store, kemudian install, baru kita akan melaksanakan praktek menggunakan spreadsheet ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan disimak video pembelajaran selanjutnya. Semangat! Pembelajaran praktek kita kali ini, media yang kita gunakan adalah smartphone kita atau HP kita. Tentunya syaratnya harus sudah terinstall aplikasi spreadsheet atau Google Spreadsheet. Sebagaimana aplikasi yang lain untuk menginstal pada aplikasi Android, kita menggunakan Play Store. Pada Play Store ini silakan kalian ketik atau cari spreadsheet. Cukup spreadsheet saja. Nah, yang Google Spreadsheet silakan diinstal. Lakukan penginstalan sampai selesai. Kalau sudah selesai, maka kita sudah bersiap untuk praktikum. Anak-anakku sekalian, untuk praktek kita kali ini akan saya kenalkan bagaimana menggunakan Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini kalau sudah terinstall, maka ada ikon yang berwarna hijau tulisannya Spreadsheet. Ada dua cara untuk membukanya. Langsung kita klik Spreadsheet ini atau melewati Google Drive atau ikon Drive yang segitiga berwarna kuning, hijau, dan biru. Langsung kita mulai. Sebetulnya secara konsep mirip dengan Microsoft Excel, tetapi spreadsheet ini akan lebih sederhana. Langsung kita praktek. Setelah muncul isi dari Google Drive kita klik ikon plus atau ikon tambah. Nah, seperti ini ya. Di sini ada Google Dokumen. Ini hampir sama dengan Microsoft Word. Yang kedua, Google Spreadsheet. Ini mirip dengan Microsoft Excel. Dan yang terakhir adalah Google Slide. Ini mirip dengan Microsoft PowerPoint. Nah, ketiga ini kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Jadi bukan bawaan dari masing-masing HP. Tapi untuk kali ini cukup anak-anak semua install Google Spreadsheet. Kita klik Google Spreadsheet. Kita setting supaya HP kita dalam bentuk horizontal atau landscape. Nah, di sini tampilan awal dari Google Spreadsheet
Hampir mirip kan dengan Microsoft Excel. Di sini ada baris, ada kolom. Nah, ini ada kolom A, B, C sama. Kalau kita klik atasnya ini, nah, maka akan terblok sampai bawah. Ini juga baris 6, baris 7, ini sel. Dan seterusnya. Oke. Nah, untuk menyimpan di sini karena bentuknya adalah online, setiap kita ngetik, kita tidak perlu menekan tombol simpan. Otomatis dia akan menyimpan perubahan terakhir yang kita lakukan. Nah, untuk menamai lembar kerja, silakan diklik spreadsheet tanpa judul. Nanti muncul tampilan seperti ini, tinggal kita ketik. Akan kita kasih nama apa? Misalnya namanya adalah latihan 2020. Nah, kita pakai enter, enternya adalah tanda checklist biru ini. Oke, selesai. Nah, kita sudah punya sebuah file dalam Google Drive dalam bentuk spreadsheet. Nama filenya adalah latihan 2020. Caranya hampir sama, ini adalah sheet 1, bisa ditambahkan pakai tanda plus sebelahnya ini. Tetapi kita cukup satu sheet aja dulu. Coba kita membuat sebuah perhitungan otomatis. Nah, caranya seperti ini. Ini kita masukkan teks atau formula, ini kita klik atau kita tekan, kita sentuh. Kita masukkan, saya pilih angka 50 untuk sheet, untuk sel A1. Sekarang B1 saya kasih nilai juga. Ini 40. Nah, kemudian masukkan rumusnya itu di sini. Klik sama dengan, bisa menggunakan pada tombol keyboard ini atau bawah pojok kiri bawah, sama dengan, klik aja sama dengan. Untuk menambahkan kita pakai sum, buka kurung, kemudian ini kita klik A1, boleh pakai tanda plus seperti ini ya. Kemudian klik lagi B2 di sini, tutup kurung. Nah, tanda belakangnya ini kita hapus saja. Ada titik koma ini. Kemudian tekan enter atau klik sel yang lain. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita klik di sini maka muncul formulanya sama dengan sum A1 plus B1. Atau dengan cara tambah-tambahan, boleh. Sama dengan sel A1 diklik, kemudian tambah, kemudian B2 diklik, terus tekan enter, sama saja. Sampai sini semuanya paham ya? Sangat mudah kan? Menulis operator misalnya gini. Ini 60 dibagi. Nah, kita nulis operatornya di sini. Dibagi kan titik 2. Nah, supaya tidak hilang dikasih petik 1. Kemudian titik 2. Kemudian enter. Kemudian di sini misalnya kita kasih angka 20. Nah, kemudian hasilnya pakai rumus sama dengan, kalau bagi pembagian kita menggunakan slash. Sel A3 ini dibagi atau slash yang ini. Nah, enter. Coba kita lihat hasilnya, pembagiannya. Nah, sama dengan 3. Nah, ini titik 2 ini harusnya di tengah. Kita gunakan bawahnya ini.
Kemudian untuk membuat garis atau tabel silakan diblok dulu. Ini klik di blok ya. Gunakan tombol yang bawahnya ini, yang lingkaran kecil ini bisa digeser-geser. Nah, terus klik border, bawahnya kon 7 ini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, sudah jadi. Untuk mewarnai bisa enggak? Bisa. Misalnya ini mau kita warnai. Nah, tapi yang kita warnai ini kemudian pilih gambar fill color atau cat ini. Kemudian saya mau warnai hijau. Ini saya mau mewarnai, bentuknya ini adalah biru muda. Bisa ada di sini ya. Nah, untuk meletakkan layout huruf kita gunakan ini. Nah, seperti ini. Ini juga tinggal kita blok dengan menekan kemudian menggeser. Untuk mewarnai huruf juga gitu, menebalkan. Misalnya ini enggak kelihatan, saya tebalkan. Fontnya saya perbesar lagi, jadi 11 misalnya. Seperti ini. Jadi kita gunakan seperti ini. Untuk menambah baris atau kolom, misalnya E ini mau kita tambah, di depannya C ini. Klik aja di sini, kemudian klik icon yang paling bawah pojok kanan. Ini adalah untuk menambah kolom. Nah, seperti ini. Ya. Terus kalau menambah baris sama, misalnya ini klik yang sebelah kanan, nambah ke atas ataupun nambah ke bawah. Nah, untuk menghapus bagaimana? Menghapus kita tekan di sini, kemudian tekan, jangan dilepas ya. Tekan, kemudian hapus. Nah, tekan, kemudian klik hapus. Nah, seperti ini. Hapus. Baris juga gitu. Tekan di sini, jangan dilepas. Klik hapus. Nah, mudah bukan? Hampir sama dengan Excel yang kita pelajari sebelumnya, cuma ini lebih sederhana. Jadi kita tidak bisa mengoptimalkan secara banyak karena memang perintah-perintahnya terbatas. Tapi jika kalian sudah bisa menguasai teknik penjumlahan aritmatika di spreadsheet ini, insya Allah nanti kamu akan bisa menggunakannya pada Microsoft Excel karena sama. Baik. Ini adalah tampilan awal. Anak-anakku sekalian, nanti saya akan memberikan tugas, kalian kerjakan dengan menggunakan spreadsheet dan dikumpulkan filenya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita lanjutkan membahas Google Spreadsheet lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.